2 hari 2 malam juga nggak makan nggak tidur, kuat matanya melotot terus. Dan ada ilmu besi juga yang dia pelajari. Sangat jarang ia mengeluhkan rasa sakit. Ingsun enang dunia penguripane. Tiba-tiba bapak bangun. Balung kuat, pandangannya kuat. Hati-hati dengan amalan, karena amalan itu pintunya tunggangan. Terima kasih Panglima Langit Barat sama tim Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini ada Mbak Rosi yang membawa ayahnya Pak Wasda untuk berobat. Jadi Mbak Rosi ini dulu pernah berobat ketika tahun 2020 ya, 5 tahun yang lalu, dan saat itu tidak dibuat konten. Nah, beliau chat lagi sama saya mau bawa ayahnya ke sini. Ini Pak Wasda usianya udah 79 tahun. 5 tahun yang lalu beliau juga sehat dan nganterin berobat. Nah, keluhannya apa sih Mbak yang dianggap di luar nalar sehingga Mbak membawa ayahnya kemari? Matanya itu nggak kelihatan, gelap katanya. Tapi kadang-kadang dia kalau saya lewat dia ngeliat gitu, tapi nggak tahu siapa. Terus kadang sinar tuh tapi kadang-kadang lihat, kadang-kadang gelap sekali. Terus kadang-kadang suka kumat gitu, kumat tuh ngoci sendiri, mintanya pulang terus nggak tahu itu. Kalau lagi kayak gitu 2 hari 2 malam juga nggak makan nggak tidur. Tapi badannya tetap kuat gitu, matanya melotot terus gitu. Sampai sayanya juga capek, maksudnya saya juga ikut. Harus jagain dong ya. Sampai saya juga nggak makan, maksudnya sampai nggak tidur gitu. Nah kalau ketika bicaranya ngelantur ya, itu apa yang disampaikan? Yang sering diucapkan apa yang diulang? Minta pulang. Paling utama sih minta pulang, atau minta pulang kemana? Itu marah-marah gitu. Kalau dimasukin ke kamar lagi marah-marah gitu. Tapi kalau lagi kayak gitu kuat, bisa jalan sendiri gitu. Kuat bisa jalan sendiri gitu. Kalau yang kondisi biasa normal kayak tadi waktu turun mobil itu kayak susah gitu, jalan harus dibimbing kiri kanan gitu. Tapi kalau lagi kumat kayak gitu tenaganya luar biasa gitu. Kalau lagi marah gitu, terus jalan sendiri juga bisa. Nah kalau di rumah kan dirawat sama Mbak ya, hal apa yang paling mengkhawatirkan? Ya itu kalau lagi kayak gitu. Suka keluar rumah sendiri? Iya, kadang-kadang saya takut gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau dia nggak tidur lagi kayak gitu, ya saya juga nggak tidur. Apalagi nggak ada orang gitu, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa gitu. Ya jadi saya juga nggak ikut tidur, takut gitu, takut. Iya, aku boleh nanya bapaknya ya? Assalamualaikum Pak Wasda, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sekarang yang dirasakan apa? Ada yang sakit nggak badannya? Yang dirasakan. Pendengaran? Yang dirasa. Banyak yang di. Oh banyak. Banyak yang di. Tapi dirasa. Ini memang pendengarannya agak kurang ya? Kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak kedengeran. Kadang-kadang pendengaran tuh dari jauh juga dengar ada orang ngomong apa, tapi kadang-kadang dari dekat aja dia nggak denger gitu. Badannya ada yang sakit apa tidak Pak? Sama sehat. Oh, nggak ada yang dirasakan sakit, hanya penglihatannya ya? Iya. Kalau cahaya kayak gini melihat nggak? Maaf ya Pak. Apa? Ada bayangan di depan mata Bapak lihat? Enggak ya? Tapi nggak jelas ya Pak ya? Terus Bapak kata Mbak Rosi, Bapak suka minta pulang. Memangnya pulang kemana? Kan di rumah itu. Apa nggak sadar waktu Bapak bicara itu? Apa yang dirasakan kok pengen pulang? Kalau Ibu sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Nah tapi sejak Ibu meninggal sudah pernah menikah lagi? 2 kali. Udah 2 kali. Jadi memang sekarang full Mbak Rosi sama suami yang merawat ya? Tapi aku bersyukur loh, alhamdulillah tadi lihat Mbak Rosi diantar suaminya. Padahal 5 tahun lalu itu kasusnya rumah tangganya udah di ujung tanduk gitu. Bukan, ini emang udah cerai. Oh udah cerai waktu 2 tahun bisa. Udah cerai resmi. Terus setelah diobatin di sini? Saya langsung nikah lagi. Rujuk lagi. Dan katanya yang dirasakan sekarang itu lebih jauh banget, lebih tenang, ya bahagia gitu loh.
dibanding dulu jauh banget gitu. Kalau dulu lihat suami kayak lihat musuh. Enak ya. Oh ya Allah, Tapi padahal astagfirullah. saya lama ya dari kenal sampai sekarang itu 30 tahun ada. Seneng juga sih dengar ceritanya. Lama kan nggak ketemu 5 tahun. Iya. Ternyata perkembangannya bagus sekali Iya, setelah berobat ke sini. alhamdulillah. Makanya sekarang membawa ayahnya ke sini. Berharap supaya Alhamdulillah mendapatkan juga jawaban saya, ya. Iya, alhamdulillah juga saya mungkin berdoa Panglima Langit saya pengen banget saya ke sini bawa-bawa orang tua saya. Alhamdulillah sekarang saya kesampaian. Kesampaian ya. Sebenarnya sudah lama ingin membawa orang tuanya, tapi Cuma banyak ada kendala. kendala. Alhamdulillah hari ini apa ya dimudahkan jalannya sama Allah ya. Iya, saya bersyukur. Karena Mbak punya niat baik untuk berbakti pada Iya. orang tua. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa ya penyelamat Mbak gitu, Ya, menjadi amin. keberkahan dalam Amin. hidup Mbak karena merawat orang tua tuh luar biasa loh pahalanya gitu. Saya pengen banget, cuman ya kendala terus. Alhamdulillah sekarang bisa kesini. Sayangnya dulu nggak dibuat konten ya. Ya nggak apa-apa, sekarang kita buat konten biar ada kenang-kenangan ya. Nah Panglima bisa tolong disampaikan sebenarnya apa yang terjadi dengan Bapak ini? Kenapa tiba-tiba dia berubah karakternya sampai anaknya sendiri kayak nggak mengenali dengan kata-kata tadi apa kumat ya? Kalau ketika kumat tuh kayak bukan Bapak gitu. Ya, saya melihat ada kayak suatu benda yang masih tertanam di daerah keningnya, itu yang terlihat saya. Habis itu yang kedua, ada sosok kayak siluman perempuan gitu yang menempel di badannya gitu. Saya melihat ada aura kayak aura pengasihan gitu ya di aura wajahnya gitu. Apa beliau dulu ada belajar misalnya ilmu pengasihan atau bagaimana ya Allah Kalau bisa wali. pengasihan tuh memang ada tapi puasa gitu, kayak tirakat sendiri. Mbak pernah tahu gitu? Iya, dia sendiri yang cerita gitu. Oh, gitu. Iya. Waktu mudanya tuh sering kayak maksudnya bukan ke dukun atau orang pintar, Mengisi badan sendiri. Iya, maksudnya itu sendiri. Yang gitu. ngisi sendiri itu. Iya. Puasa sendiri katanya di rumah gitu. Ya, mungkin ada yang ngasih itu kali ya, arahin kali. Iya. Saya juga nggak tahu ya, cuma ceritanya kayak gitu. Justru itu Mbak pengen mengungkap nanti ya. Ya, dan mengenai yang dia ingin pulang itu mungkin dia kayak ngebayang sosok almarhumah ibunya Mbak Rosi. Mbak Rosi ya gitu. Jadi kayak merasa terpanggil gitu beliaunya gitu. Jadi timbul rasa kerinduan di dalam benak dan batinnya untuk apa ya kita bilangnya kayak ingin bertemu lah gitu ya. Tapi terlewat dengan sebuah kata ya pulang gitu. Tapi ya ada juga efek dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini yang mendominasi tubuhnya gitu, dan itu harus dibersihkan gitu biar tenang. Karena pada saat orang kehilangan kestabilan diri gitu, kestabilan tubuhnya, kesehatan tubuhnya, yaitu sesuatu yang mungkin selama ini pernah dia pelajari ya, seperti ilmu kebatinan, ilmu pengasihan, macam-macam gitu yang berupa mantra-mantra mungkin dahulu yang pernah dia baca itu akan naik permukaan dirinya, sehingga terkadang beliau jadi suka kayak Emosi. bukan emosi aja gitu, Ngamuk. kayak di luar kesadarannya, karena dikendalikan sama sosok-sosok makhluk-makhluk yang selama ini mengiringinya gitu, menempel di tubuhnya gitu. Emang suka marah-marah ya Mbak? Kalau udah marah semua juga takut. Dan ada ilmu besi juga saya lihat yang dia pelajari gitu. Itu, Kayak semacam ya untuk kayak kanuragan, kekebalan. Itu terlihat saya itu memang di masa-masa tua seperti ini ya, akhirnya nanti akan mengganggu. membuat, permasalahan di dalam diri kita gitu. Sebenarnya tidak boleh ada kekuatan-kekuatan yang seperti itu di dalam diri kita. Oh, jadi bukan kiriman orang. Kalau Ada nggak? kiriman orang sih saya lihat sepertinya sih enggak begitu sih ya. Enggak lah, kalau betul nggak ada sih. Itu memang ilmu dari sejak muda mungkin ya yang berpengaruhnya setelah usianya lanjut ini Iya. gitu. Oke, kalau begitu kita bisa telisik. Allah Akbar. Mbak yang mewakili tanya-tanya ya. Assalamualaikum. Salam. Ini dengan siapa? Wis mancing kabeh. Wis mancing kabeh. Mancing maksudnya gimana? Mancing. Masuk semua. Mancing itu apa artinya? Masuk semua. Oh, Mancing itu masuk. bahasa Indramayu. Yang dimaksud mancing siapa? Mancing Apa yang mancing? Dan mancing kemana? kejar sate kabeh. Mancing ke jas sate kabeh berarti masuk ke badan bapak semua. Yang dimaksud masuk semua itu apa? Barang goib. Golongan kita ini Iya.
Termasuk kamu ya, masuk ke badan Bapak ya? Kamu apa tugasnya di badan Bapak? Awak merengkel kabeh. Awake merengkel kabeh. Iya, ini Merengkel itu apa? pada sakit. Oh, pegel-pegel. Tapi tadi waktu aku tanya katanya nggak ada yang sakit ya. Mungkin beliau memang orang yang tahan sakit kali ya. Badannya sakit semua, gara-gara ada kalian. Wis waktu yang balik. Maksudmu balik kemana? Balik ning Jagating. Sudah waktunya kembali ke jagat itu dunianya. Mungkin maksudnya waktunya untuk memisahkan benda gaib itu gitu ya. Kembali ke dunianya. Tadi dia bilang kabeh udah masuk ke jasadnya. Makhluk-makhluknya udah masuk ke badannya Bapak kata dia. Ceritakan dulu awal mulanya masuk ke badan Bapak itu bagaimana? Dan tujuannya apa? Kaki. Agar selalu kuat melangkah. Jadi dulu makhluk itu masuk di kakinya, tujuannya biar kuat melangkah. Apa ini semacam susuk? Oh, lalu apa? Pelindungi, penjagai ke awak. Jadi pasang penjagaan diri gitu ya, tapi bukan susuk istilahnya. Ya pokoknya penjaga gitu Mbak. Terus itu dari umur berapa? Ini kan beliau sudah 79 tahun. 79? Heeh. Termasuk sehat. 79. Zaman nom. Muda. Berarti udah puluhan tahun ya? Andai kan ketika umur 20, berarti udah 50 tahun lebih. Ya. Terus selain yang di kaki ada makhluk menjaga badan Bapak di bagian mana lagi? Maka itu tubuh yang sangat kuat, dulu begitu kuat tubuhnya. Dulu Bapak kuat? Fisiknya tuh kuat gitu loh Mbak dibanding umur seusianya gitu? Sangat jarang ia mengeluhkan rasa sakit dalam tubuhnya. Jarang sakit Bapak dulu ya? Iya, itu karena peran kalian? Dan kini wis waktu balik. Menurut makhluk ini Bapak sudah waktunya pulang, makanya ketika ketika kumat bilangnya ngomong bahasa Indramayu ya, minta balik gitu. Kenapa kamu bisa bilang waktunya Bapak balik? Diusahakan kami. Kamu pengen balik juga. Kalau kamu mau kemana baliknya? Waktu Iya, waktunya dipisahkan. Ketika dipisahkan kamu nanti mau balik kemana? Emang dulu di mana Bapak ketemu kamu? undangan itu membuat perangkap pada tubuhnya. Maksudmu dulu kedatangan kalian itu atas undangan Bapak? Undangan itu tuh artinya tuh dia merafal, menghafal, Iya. merafal. Jadi itu kayak terpanggil Manggil. gitu loh, diundang gitu. Jadi Aku dalam diri. berarti Bapak sendiri yang mengamalkan ya? Gak ada guru yang memasukkan? Wis mati. Hah? Mbak boleh nanya loh? Wis mati. Mancing. Wong wis mati, maksudnya gimana? Sing nonton Oh, gurunya yang dulu ngajarin amalan biar untuk mengisi badan itu udah meninggal. Ya wajar lah Bapak aja udah usia segini ya. Berarti kamu mau balik kemana dong kalau gitu? Ikut Panglima aja ke sini mau nggak? Tapi harus tobat dulu. Kakinya pun kini terasa berat. Sikilnya terkadang ringan, terkadang apa. Iya. Kakinya kadang ringan, kadang Iya. berat. Iya. Kalau lagi kumat, Bisa jalan sendiri. bisa jalan sendiri. Berarti saat itu jadi ringan. Enggak, kadang-kadang kayak gini tuh. Kadang-kadang bisa ya. Kadang-kadang kayak gini juga nggak lagi kumat juga. Kadang-kadang ya jalannya ya kayak gitu. Bisa gitu, ringan gitu. Kadang-kadang ya kayak gitu suka. Tadi waktu turun dari mobil kan kayak berat banget. Iya. Sampai dibopong kiri kanan ya. Kenapa kok bisa begitu? Bukankah kalian ada di kaki Bapak membuat Bapak ringan? Sebelum golongan menggerogoti lebih dalam pingsankan.
Ya, nanti akan dipisahkan insya Allah. Justru ini Mbak Rosi membawa ayahnya ke sini supaya mau dipisahkan. Aku tapi pengen tahu dulu gitu. Selain di kakinya, di mana lagi ada bangsa kalian di badan Bapak? Apa? Leher belakang? Kepala? Oh, tujuannya apa? Menaikkan tekanan itu. Bapak ada tekanan darah tinggi? Oh, berarti kamu menyebabkan penyakit dong, nggak baik dong. Kayaknya sih dulu mah kalau ke dokter, setiap kali ke dokter bilangnya darah tinggi, tapi terakhir kemarin di rumah sakit bilangnya normal. Mesin dapat kami permainkan. Mesin tuh maksudnya alat kedokterannya kamu mainin. Jadi angkanya tuh munculnya tuh normal. Padahal sebenarnya gimana? Naik turun. Tekanannya naik turun darahnya tuh. Ya namanya usia sih ya, wajar sih. Darah tinggi lah, penyakit-penyakit diabetes apa gitu loh. Tapi dari muda ya juga. apa? Kalau dari muda tuh kayaknya kalau periksa tuh selalu bilangnya tuh darah tinggi gitu. Tapi kenapa kemarin di rumah sakit ya belum lama ini di rumah sakit itu Normal. Dari zaman dulu darah begitu tinggi, tapi tak terjatuh. Walaupun diperiksanya darahnya tinggi tapi nggak pernah terjatuh. Iya. Emang kalau normalnya orang sakit darah tinggi sering jatuh ya? Tak pernah merasakan pusingnya kepala. Iya ya, aneh juga ya kalau memang sakitnya medis ketika darah tinggi pasti pusing, sakit kepala. Ini enggak ya? Iya nggak pernah nggak pernah. Tahu kan kalau darah tinggi begitu jalan kadang tiba-tiba pusing jatuh. Itu nggak pernah. Cuma ini belum lama ini yang udah kayak gini belum lama ini jatuh dari WC dari kamar mandi tuh. Itu bisa kakinya di sininya sakit. Oh ya pasti kalau jatuh dari kamar Jangan mandi itu kepleset. Hati-hati Mbak kalau orang tua mah. Kini waktu ini wis dikumpulin kabeh semua penyakit yang dulu ditampung oleh golongan kami. Oh gitu. Dulu makanya ngerasakan sakit karena diambil alih oleh makhluk ini. Sekarang udah mau dikembalikan ke aslinya Bapak gitu. Ada berapa makhluk di badan Bapak? Yang bikin darah tinggi? Kaki, apa perut? Dia duduk di perut. Tugasnya? Apa tuh? Dada? Tugasnya mereka apa? Teman-temanmu itu? Jika tak ada golongan kami, seusianya segala penyakit itu Bermunculan. akan timbul. Oh iya, betul. Aku ngalamin ngerawat orang tua aku begitu sih Mbak. Kalau udah usia di atas 70 tuh pasti ada aja darah tinggi lah, yang jantung, yang paru-paru, yang diabetes. Tapi kan Bapak enggak ya? Ya karena makhluk ini yang ya mengambil alih itu. Kemarin tuh di rumah sakit. Bahkan tak ada gula dalam tubuh. Enggak ada diabetes Bapak? Enggak ada. Oh. Lebih baik disahkan Iya. golongan cepat. Nah, nanti setelah dipisahkan kalian mau kemana? Tadi kan aku tawarin ke sini aja. Mendatangi panggilan. Oh, kamu tuh makhluk panggilan berarti ya? Tapi tugasnya untuk memberi kekuatan kepada seseorang, bukan untuk jahatin orang. Kan itu maksudnya. Jadi setiap ada orang yang menghafal mantra yang seperti ini, dia akan datang. Ya tugasnya untuk memberi kekuatan fisik orang itu. Kan dia makhluk panggilan, bukan setiap bangsa jin itu yang di amalkan mantra akan menghampiri siapapun, bukan dia aja. Berarti temanmu banyak ya? Ini yang saat ini ada di badan Bapak ada berapa jenis makhluk? 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang tadi besi itu yang dibilang Panglima jadi makhluk besi. 5. Itulah yang kau lihat Apa? di
Oh, makhluk yang di kepala tuh berwujud apa yang Panglima lihat tadi apa? Paku ya? Ada suatu benda ya. Benda. Oh, wujudnya apa tuh bendanya? Sejenis semacam apa? Nggak boleh diutarakan. Ini benda goib ya, mungkin secara nyata nggak bisa dibayangkan seperti apa gitu. Yang penting ada gitu. Terus? Dan dapat memikat wanita. Oh, betul kata Panglima Pengasihan tadi, dapat memikat wanita. Dan berhasil ya? Memang banyak wanita yang pernah singgah dalam hidup Bapak ya? Tanyakan padanya bagaimana kisah asmaranya. Bagaimana kisah asmaranya Bapak? Menikahnya berapa kali? Kalau menikah sih cuman ibu saya doang. Oh, itu yang setelah ibu meninggal katanya 2 kali menikah. Oh, iya, 2 kali. Berarti 3 kali. Oh, cuma 3 kali menikah kok. Kemudian sih katanya sih kalau menikah sih enggak. Kalau cewek mungkin banyak. Oh gitu. Jadi banyak yang suka dan terpikat sama Bapak ya, gara-gara ada ilmu pengasihan itu. Laki-laki yang gagah. Dulunya laki-laki yang gagah Bapak. Iya. Mbaknya aja cantik, bapaknya ganteng dulu mudanya. Jadi memang kamu sendiri udah ikhlas ya berpisahin sama Bapak ya? Aku rela, tapi aku tak menjamin golonganku yang lainnya. Kamu nggak bisa ngajak teman-temanmu biar sama gitu visi dan misinya. Karena aku terbawa oleh satu yang ia lakukan. Aku terpengaruh dengan dia yang melakukan dahulu. Apa yang dilakukan dahulu? Apa membaca amalan, apa tirakat? Memberi makanan kepada hewan itu. Memberi makan pada hewan? Kucing itu. Bapak suka ngasih makan kucing? Memberi makanan. Kapan memberi makan, apa sering memberi makanan? Maksudnya gimana? Bapak pernah Memberi makanan. kalau pernah memberi ya lupa kali, kan masih muda dulu ya. Kalau di rumah ada piaraan nggak kucing? Saya sering kasih makan kucing. Kucing orang, bukan kucing piara sendiri. Biar boleh kucing lewat. Kucing liar. Iya. Oh, yang dimaksud masih makan kucing itu kucing liar. Berarti Mbak tuh meneruskan kebiasaan Bapak dulu ya? Bapak suka ngasih. Bapak saya kayak gitu nggak tahu. Bapak saya nggak suka sama kucing. Loh, berarti yang kamu maksud ngasih makan itu siapa? Bapak atau Mbak? Saya, iya sering kasih makan kucing. Bapakmu Heeh. memang tak menyukai kucing itu. Maka itu mengapa aku berbeda dari golonganku. Karena aku melihat bapakmu memberi makan kepada yang ia tidak sukai. Oh gitu. Walaupun hanya sekali, tapi dengan keikhlasan. Masya Allah. Jadi pernah suatu ketika dulu Bapak itu pernah ngasih makan kucing dengan ikhlas, walaupun sebenarnya dia nggak suka kucing. Nah itu jadi catatan makhluk ini sehingga dia mau ikhlas berpisah dari Bapak gitu. Yang kini berbalik kepada dirimu yang ia tidak sukai. Kini ada di anaknya ia menyukai. Iya, Bapak nggak suka kucing, tapi Mbak Rosi suka, ya kan? Kebalikan. Berarti apakah kamu juga yang akhirnya membisiki Mbak Rosi untuk bawa bapaknya kemari? Semua sudah kuasanya. Iya. Berarti kamu sebenarnya makhluk yang baik ya. Ya sudah, kalau memang kamu udah ikhlas dipisahin. Semoga bagian golonganku tak mengambil aliran pembuangan itu. Maaf Bapak, ada gangguan ini nggak ke belakang? Maksudnya? Aliran pembuangan tuh berarti apa? Buang air besar apa buang air kecil? Salah satunya. Jarang berak. Jarang berak? Walah. Maksudnya lama tuh beberapa hari? Oh 2 minggu, 3 minggu nggak pup. Kalau normalnya kan harusnya setiap hari ya? Iya, paling 2 hari ya. Ini sampai
Lama 2 minggu aja lebih loh, baru kemarin berak gitu. Berarti itu gangguan susah BAB itu karena pengaruh kalian? Karena ada yang ingin mengambil alih agar tubuh itu selalu saja penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya karena sesuatu kotoran yang lama tersimpan akan membusuk. Ya iyalah, kalau makanan lama tersimpan di perut kan membusuk. Sebaiknya segera pisahkan kami. Maaf nih mau tanya, Karena aku pun mempunyai rasa belas asing iya ya. kepada raganya. Kamu wujudnya apa kalau boleh tahu? Aku seperti kunang-kunang. Seperti kunang-kunang wujud makhluknya ini. Dan kamu duduk di kakinya, ya. Biar kuat kakinya. Ya sudah, nanti dipisahkan ya. Terima kasih kamu sudah memberikan penjelasan ya. Namanya siapa? Jangan pernah menyebut Iya ya. Ya udah, Mister Kunang-kunang agak kita panggil gitu ya. aku arah balik ingragai. Ya tapi nanti dipisahin ya. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Salam. Dia jawabnya salam gitu doang. Bukan waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain di tubuh Ismi untuk kita gali informasinya. Nenek apa kakek ini? Assalamualaikum. Wasda. Nama bapak kan? Wasda dipanggil. Wis nyatu ora bisa dipisah tekan akhir hayat. Wis perjanjiane awal. Ingsun Jadi nang dunya penguripane tiba-tiba bapak bangun. Tadi tidur tiba-tiba bapak bangun. Mungkin berasa kalau ada yang manggil. Dari Pak, maaf ya, mau ditarik ke sini ya. Bilang dulu Mbak, biar nggak marah Mbak. Tadi tidur tiba-tiba bangun. dilakoni, wis dilakoni. Wis dilakoni, udah di apa ya, sudah dijalani. Yo ditanggung awak dewek matane ora bisa dalam dunia nyata sing dideleng panguripan ingsun ingkang wong-wong sing ora bisa. Yang nggak bisa dilihat. Oh, jadi bapak itu sekarang penglihatannya terganggu untuk melihat dunia nyata, tapi beliau bisa melihat dunia yang tidak terlihat, gitu ya? Awale karepe kuat jiwa raga pengayoman urip, kuat pikirane, kuat lakone, balung kuat, pandangane kuat. Berarti semua kekuatan itu ditopang oleh bangsa gaib. Ya, soale wis dilakoni zaman biyen. Lama juga ya, dari umur berapa beliau? Wis belasan, umure belasan. Maka itu Ketika umur perjalanannya belasan. pun panjang. Yo tani, yo Berarti apa bae udah 60 tahun. dilakoni, Jadi bapak itu kuat gitu kerja, jadi tani kuat. apa bae dilakoni. Selain jadi tani, jadi apa bapak? Dagang. Dagang. Oh. RT dagang. Oh ya, jadi ketua RT. Kuat lah pokoknya gitu ya, Ya, dibanding orang-orang seusia beliau. dodolan laris, Oh gitu. yo ditegani karep wong, Dagangan laris, disegani orang. ditua kena. Di wilayah kampung itu akan makanya dipilih Pak RT ya. Dulu ya, terus. Raya Iya kan beliau ganti-gantani zaman biyen. puluhan tahun berarti sudah. Orang sejak beliau umur belasan. Ora gelem pisah, wis diundang mau lunga. Tapi yang tadi satu mau itu pisah. Makhluk yang tadi kan bilang kalau aku mau pisah, tapi yang lain aku nggak menjamin. Ini yang lain nggak mau pisah katanya. Mau sampai kapan di badan bapak? Selawase aja. Ada lebih dari satu sosok panglima ya? Suaranya berubah.
Jadi antara makhluk itu pun beda pendapat ya? Pak Kuas melas, Pak Kuas aja kayak gue melas. Pak Wasda maksudnya mungkin. Sebagian ada yang mau dipisahin, sebagian tidak mau. Iya, tolongan awas. Minta tolong katanya Panglima. Tulungan awas. Nok, berarti Mbak yang dipanggil? Iya, ada pesan apa nih untuk anak perempuannya? Tolongan Pak Kuas, Bapak Iya. Apa tulungan aku sing ngapain sing memperjuangkan Bapak. Mbak kalau manggil ibunya apa? Mak. Coba panggil, mungkin ini jin koran maknya. Sapa Kin Sapa. Siapa nama Mbak itu? Sapa Kin Sapa. I, mengandung huruf I. Ini dengan siapa? Yang dibilang mengandung huruf I siapa? Nenek siapa namanya? Ngerti bapakmu dari mana no? Bapaknya Mbak dari mana? Enggak main. Ngerti uang tuane. Ibu atau ayahnya Bapak namanya siapa? Kakeknya atau neneknya Mbak? Dasru. Kalau kakek? Saju. Wate sakopien Kuatnya saka biyen. bapakmu duwe dekelan ning awake. Bapaknya punya pegangan di badannya. Ikae sing marai. Oh, itu yang mengajak Bapak untuk punya pegangan. Iya. Oh, gitu. Berarti diajak temannya. Nom kowe ora ngerti. Iya. Mungkin temannya Bapak yang dimaksud ini, tapi kan Mbak nggak tahu ya. Pikirane kadang ganteng kadang ngamuk. Ya, betul. Itu kalau kumat ngamuk tuh. Oh, ngerti. Terus bicaranya Sing ngaco. ngomongi balik maksudnya sing diawake kon balik. Oh, Dia gitu. dalam kesadaran minta jadi dirinya sendiri. Oh, gitu. Karena selama ini dia itu dikuasai oleh mereka. Makanya kadang itu dia pandangannya seperti melihat orang-orang yang lewat padahal gak ada. Gitu, Mbak. Karena didatangi makhluk-makhluk itu sih. Iya. Itulah sing dimarahi karena memang pada dirinya itu niatnya itu cuma untuk mengayomi diri, Penjagaan diri. menjaga orang ngerti dadine kayak piye. Efeknya seperti ini beliau pun tidak menyangka gitu. Makanya dia itu kuat tidak tidur berhari-hari bisa melek matane. Nggak tidur, nggak makan tapi kuat. Orang tahu mangan, Iya. soalnya kan dia ada kehidupan yang lain. Bapakmu itu ada di dunia tapi campur dengan kehidupan bangsa lain. Ini percaya nggak percaya ya, kondisinya begitu. Terus? Makanya ya itu kadang tenang, kadang bisa bangun Ini sendiri, tadi barusan juga saya lihat tenang. kadang Oke, bangun. lemah, kadang kuat. Karena mereka itu ya datang dan pergi. Gitu. Jadi dari saya sampaikan satu benda kecil, carilah di tempat tersimpan yang disimpan bapakmu itu ada sesuatu. Di rumahnya? Nanti dia akan muncul. Oh. Enggak ada. Rumahnya juga dia kan sekarang kan tinggal di rumah saya. Mulanya gue takkan dia punya satu benda yang disimpan. Nanti dia akan muncul dan hilang sendiri. Kalau kau menghilangkannya, Iya, nanti kok dibersihkan. Jadi karena kehidupannya menatap manusia itu kosong, tetapi menatap alam dunia berbeda itu dia sangat tajam. Mereka sedang ngiming-ngimingi bapakmu untuk menjauhi Tuhannya. maaf Mbak, kalau di rumah masih sholat gitu mau nggak? Semenjak kayak gini tuh Males ibadah. iya udah sama sekali. Kalau dulu mah rajin siang malam, Ya karena dia pun tengah malam juga zikir terus. ya karena ada itulah sesuatu yang diselipkan namanya nggak ngerti. Iya. Dulu waktu pasang nggak kepikiran kalau bakal kayak gini. Tapi dia akhir-akhir
menjelang sebelum sakit ini sudah rajin untuk membersihkan dirinya. Tetapi itu belum bisa dilepaskan oleh dirinya karena belum adanya pengakuan dalam diri. Pengakuan? Ya, saya belajar tulunginmu dan sekarang saya mau lepaskan. Bahasa itu harus ada keterbukaan dan keikhlasan. Tapi Bapak sekarang gimana? Sudah ikhlas mau Sudah, dia sudah pernah mengatakannya padamu. Iya. Dulu pernah ngamali. Oh iya ya. Kamu ingat tidak, Nok? Bapak pernah bilang sama Mbak, kalau dulu aku pernah ngamalin sesuatu gitu kan? Tadi Mbak bilang kan? Makanya ini terjadi demikian. Makanya kenapa matanya itu tidak bisa melihat jelas, hanya bisa mendengarkan samar. Ya. Jadi biar batinnya itu yang melihat secara Mata batin. mata batin. Karena dia belajar ilmu kebatinan untuk membuka mata batin. Matanya ketutup. Ini semua harus diungkapkan seperti itu, Nok. Inilah yang terjadi, bukan untuk satu kejahatan, hanya untuk jaga diri. Jadi supaya dia tajam mata batin. banyak orang-orang muda sekarang yang pengen gitu terbuka mata batin, ini harus lihat tayangan ini nih. Maka itu karena ada harus efek yang mengasah sejalan. Ilmu amalan itu adalah amalan itu sesuatu rangkaian perbuatan, ucapan, doa-doa yang dipanjatkan sesuai dengan syariatnya, itu amalan. Jangan ada penyimpangan sedikit saja terpeleset, nanti jadi tunggangan. Tunggangan itu dari amalan. Nah itu dia, amalan seperti apa yang bisa ditunggangi oleh makhluk? Amalan yang dibuat oleh manusia itu sendiri tanpa sesuai dengan ayat-ayat yang jelas, dan niatnya bukan untuk membuka mata batin tetapi untuk ibadah, karena ayat pun bisa disalahgunakan dengan niat-niat tertentu. Nah walaupun yang sama dengan Arab, kau memasak sebuah makanan dari bahan yang baik, tetapi kalau kau campuri satu bahan yang membuat mabuk, maka yang memakannya bukan sehat tetapi mabuk. Itu maka harus murni bahannya, jangan ditambah-tambahkan. Itu maksudnya. Ini kan kalau orang awam nggak tahu nih Mbah, kadang-kadang dibaca, oh ini tulisan Arab kok, ini dari Al-Quran kok, tapi ternyata berefek. Berarti mungkin ada tambahan bumbu ya yang di luar dari Al-Quran ya. Harus hati-hati kalau begitu. Karena itulah yang terjadi dikatakan tadi. Hati-hati dengan amalan, karena amalan itu pintunya tunggangan. Wah ini dia nih, tunggangan sing apik karo sing elek. Amalan sejatine kuwi sing ono di dalam dari Al-Quran dan hadisnya. Kalau di hadisnya jelas, maka carilah di dalam ayatnya itu benar atau tidak. Karena keduanya itu jelas seperti itu. Niat bapakmu itu baik. Iya. Tapi dia tidak mengerti sebenarnya. Ini yang diterima karena dia mendapatkan itu bukan dari dirinya, dapat dari orang lain, tapi dia mengamalkannya sendiri. Ya mungkin orang lain itu teman apa guru dan gitu mencari tanpa dibimbing. Oh teman. Ini apa artinya? Contohnya bahan makanan itu, misalnya sebuah sayuran itu ada yang baik dimakan mentah, ada yang tidak baik bila dimasaknya terlalu matang. Iya. Sama, ini harus tahu caranya. Bacanya sama tapi hasilnya bisa berbeda gitu ya. Hasilnya berbeda. Jangan salah paham aku sekarang. karena begini,
kalau dimakan mentah-mentah nanti kamu akan mendapatkan satu imbas. Dia itu bisa bikin sakit perutmu. Itu contohnya. Jadi dipelajari dulu setiap amalan sing dibaca. Ini artinya apa? Jangan perkarane iki lo bahasane Arab. Padahal artinya ki orang ngerti. Harus tahu artinya. Orang-orang sekarang banyak itu merasa ini bahasane Arab mesti apik. Padahal belum tentu. Mungkin dulu dikasih tahu temannya, ini kalau kamu pengen kuat ini, kalau kamu pengen ada imbasnya. Iya. Nanti di hari tua ini badannya itu tidak lemes mangkrang, betul. tapi berat. Ngerti enggak no? Badannya Mbak tuh berasa berat. Dia itu kuat, bukan yang lenglah. Kelihatan kok. Dia kuat tapi berat. Untuk melangkah itu berat. Karena apa? Diganduli. Banyak makhluk. Dia merasa aku sekarang, karena manusia itu ada saatnya kecil, besar, lemah, kuat, dan akan kembali lemah. Iya. Itu sudah Siklus kodratnya. kehidupan begitu ya. Al-Quran pun sudah mengatakan itu kan. Maka pesanku adalah hati-hati dengan amalanmu. Penting nih Karena hati-hati. amalan itu adalah pintu tunggangan. Jadi kalau amalanmu baik, maka tungganganmu baik. Amalan adalah kendaraan. Kalau amalannya baik, maka kendaraannya baik akan mengantarkanmu kepada tempatnya. Tujuan. Kalau amalannya tak baik, maka dia akan menjadi arah yang tak baik. Itu pesanku. Hati-hati. Maaf Mbah. Karena ini memang wasda itu bawaan dari dirinya untuk mengembalikan dirinya kembali. Iya. Untungnya kamu itu merasa bahwa bapakku ini mesti ada sesuatu. Aku terima kasih. Karena kamu perhatikan bapakmu. Maaf nih, dan Mbah siapa? Kakek apa nenek? Aku laki-laki. Oh, kakek. Kakek siapa namanya? Boleh tahu? Kakeknya Mbak namanya ada R-nya. Sajo. Sajo. Karena sudah lama tidak tahu, ini usianya sudah sepuh, apalagi buyutnya Oh, ini buyutnya. sangat. Iya, bukan kakek tapi atasnya lagi Mbak. Iya, iya. Aku memberitahukan ini karena itulah yang terjadi. Persis yang kau lihat, bahwa sesuatu yang tertanam itu inilah yang diartikan Iya. oleh penglihatanmu. Dan ini ilmu Karena ya. dia tidak pernah ada masalah dengan orang lain. Iya, benar. Makanya tadi Pak Lima bilang ini bukan kiriman gitu, tapi apa yang ditanam. Tanyakan pada anaknya, bapakmu ribut atau tidak sama orang? Nggak pernah. Pernah tapi nggak berefek kepada sihir ya. Tapi tidak kena kepada dirinya, Oh. Karena sama saya aja. tapi berimbas padamu. Oh, benar berarti. Karena ada penjagaan itu ya, Mbah. Mbak, maaf nih Mbah, mau nanya. Seandainya makhluk yang di badan Pak Wasda dipisahkan, nanti efek di badan Pak Wasda bagaimana? Akan semakin melemah, menjadi dirinya sendiri. Karena begini, kau dan bapakmu itu satu rangkaian. Jadi Mbak jangan kaget gitu maksudnya. Kalau setelah diobati Pak Lima nanti kok malah lemas, kok malah nggak ada tenaga gitu. Karena itu Makanya kembali kamu diri sendiri. Kemanapun kamu selalu didampingi olehnya. Iya, dulu waktu berobat juga 5 tahun yang lalu diantar bapaknya. Maksudnya itu ada keterikatan tuh bagaimana Mbak? Batinnya kuat, walaupun kau kadang ya suka bentrok sama bapakmu. Namanya anak sama orang tua kadang begitu. Tapi dia Ini memperjuangkan loh. Keras. Dia pun keras orangnya. Kalau jaya, tidak. Kalaupun orang mau jahat sama dia, itu tidak kena. Iya, Karena dia kuat dalam penjagaannya.
Nah ini Mbah, apa nih pesannya untuk Mbak Rosi nih yang merawat ayahnya? Anak yang merawat orang tuanya itu sangat dekat dengan pintu surga. Amin ya Allah. Sangat dekat dengan pintu rezeki. Amin. Setuju aku itu. Karena itu benar-benar sudah ketentuannya, maka tidak rugi merawat orang tua itu. Walaupun sekarang keadaannya seperti ini, tapi dia pun juga setidaknya banyak membelamu. Jadi Mbak nanti juga jangan kaget kalau setelah diobati Bapak makin melemah gitu, kata Mbahnya tadi. Gitu Mbah ya. Mbah ini nanya nih, waktu habis diobatin dari sini, kan Mbak Rosi merasa hatinya udah tenang, terus rumah tangganya juga akhirnya kembali rujuk. Tapi kok banyak binatang makhluk masuk ke rumahnya? Apa dia dikerjain orang lagi? Ada ular? Apa Ya kan, melihat kebahagiaan orang lain, orang tidak senang. Kok kamu bisa balik lagi? Oh, ada ular, apalagi Mbak? Belatung, banyak banget tuh. Lintah. Ya itulah, ada seseorang yang tidak menyukaimu dari orang terdekatmu. Tapi tidak usah kamu pikirkan. Sudah terlewati sih, betul. Kamu sudah baik-baik saja. Kan waktu Karena itu memang sebenarnya dia tidak mau kau kembali lagi dengan dia. ada yang nggak suka ketika Mbak rujuk. Tapi Mbak tadi cerita katanya dibacain doa dari Panglima ya, terus hilang sendiri tuh ininya, ularnya. Itu tapi aneh Mbak, masa ularnya masuk warna hijau, terus ngumpet di bawah kolong, pas kolong kursinya diangkat, ularnya berubah jadi hitam. Nah ya, namanya jadi-jadian. Iya gitu ya. Semau-maunya. Di tempatmu itu yang namanya ilmu-ilmu itu banyak. Gitu. Jadi Ada yang nggak suka lihat Mbaknya bahagia yang gitu ya. terpenting adalah menyelamatkan keimanan bapakmu. Iya. Karena setiap yang hidup akan kembali. Iya ya. Dan di dunia ini pasti akan datang kehidupan yang baru. Sudah paham ya. Nggak perlu dipikirin yang ngerjain siapa, yang penting udah terlewati. Dan memang iya, memang ada saat Kalau itu. yang berhubungan dengan orang lain justru tidak terlalu mengganggu, tetapi terganggu karena dari diri di masa lalu. Iya. Karena dia pun dalam keadaan yang kuat, hanya berat dalam pemikiran, pandangan dan langkah. Semua keterkaitan dari sesuatu yang dulu Ditanam di badan. Nah, nanti setelah diobati Panglima berarti tugasnya Mbak apa ya? Mengarahkan ibadahnya ya Mbak? mengarahkan kepada Mengingatkan. keimanan dan sabar. Ya. Kuncinya merawat orang tua itu sabar. Ya. Dan hidup itu hanya perlu kesabaran, tidak perlu yang lain. Karena dari sabar mendatangkan segalanya. Sabar itu mendatangkan rezeki dan keselamatan. Oh iya betul ya, amin. Wes, aku sudah cukup Makasih ya Mbak. beritahu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajil sultanil najim wajil manil kadim wajil wajihil karim wa walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqili hasani wal husaini. Kulla innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarri nabi min ahadin illa biiznillah ilahinna min syarril waswasatan kama anjalnahu ila ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Zikir Pak, jangan teriak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Aduh, la ilaha illallah. Ala bu binikmatin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Subhanallah, alhamdulillah. la ilaha Subhanallah, ala bu binikmatin. Aduh, ampun. Fangkala bu binikmatin minallah. Fangkala bu binikmatin minallah. Fangkala bu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya alhamdulillah makhluk-makhluk yang membuat badan Bapak terganggu kesehatannya sudah dipisahkan dari badannya, dan sekarang kita akan lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan dan juga sekaligus memagari badan Bapak agar kembali kepada dirinya sendiri. Ini karena nggak bisa masuk gentong, maka kita mandikannya pakai ember. Ya alhamdulillah di badan Pak Wasda sudah tidak ada lagi makhluk yang mengikat, sudah dipisahkan oleh Panglima Langit melalui terapi dan juga mandi air doa. Nah sekarang aku mau tanya sama Pak Wasda, Bapak rasanya apa sekarang? Badan. Iya, enak? Enak. Enakan? Iya. Oh alhamdulillah. Enteng nggak? Enteng? Enakan. Oh ya. Alhamdulillah. Tadi waktu di terapi sakit. Rasanya apa tadi waktu diobatin? Bapaknya ngantuk kali. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Panglima udah pastikan bahwa makhluk di badannya sudah nggak ada ya. Sudah kembali menjadi diri beliau sendiri. Nah kalau Mbak Rosi, apa kesan-kesannya setelah membawa ayahanda tercinta ke sini? Alhamdulillah lega rasanya. Ya mudah-mudahan apa yang saya inginkan ya bisa normal gitu, nggak yang suka kumat-kumat. Bisa. Yang penting kembali menjadi diri sendiri ya. Tapi harapannya anaknya tuh ketika di akhir hayatnya orang tua pulang tuh sudah bersih ya, gitu. Saya bener juga ya? nggak merasa berdosa atau bersalah sama orang tua kalau seandainya saya tuh nggak pernah berusaha untuk ngobatin orang tua gitu. Mas, karena saya udah lega, udah berjuang sana kemari buat orang tua. Soal nanti reaksinya setelah ini bagaimana ya dijalani saja. Karena kan tadi udah ada pesan bahwa mungkin kondisi fisiknya akan melemah. Ya wajar lah ya, kan usia udah 79 tahun ya. Sabar sih kuncinya gitu. Biar dapat berkah merawat orang tua ya. Terus bagaimana dengan pelayanan di sini? Apa cukup memuaskan? Sangat memuaskan. Oh ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Panglima Langit Barat sama tim Mata Langit. Ya sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya baik Panglima, apa yang ingin disampaikan untuk Pak Wasda atau untuk netizen? Ya memang kita tidak boleh mengamalkan ilmu-ilmu yang bersifat yang tidak sesuai dengan akidah Islam kita gitu. Jadi intinya karena nanti ilmu itu bisa menunggangi kita, akhirnya yang tidak sesuai dengan syariat, sunnah dan firman itu tidak boleh diamalkan. Jadi berefek nanti pada saat usia lanjut, tenaga kita sudah mulai berkurang, kita sudah mulai lemah, maka dia akan menguasai diri kita. Makhluk-makhluk halus itu akan menguasai diri kita, membuat kita seperti hilang kendali dan membuat kita seperti orang bisa bilang histeris gitu ya. Kadang ngamuk, kadang suka sumpah serapah, caci maki, jadinya macam-macam bisa terjadi gitu kalau sudah terkendali sama sesosok makhluk yang baik gitu.
Jadi sebagai orang Islam, umat Islam ya amalkan saja doa-doa yang ada di Al-Quran. Itu lebih baik menurut saya, dan niatkan hanya untuk ibadah, bukan untuk kesaktian. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.